Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali seperti biasa kegiatan pagi kita dengan baca surah Al-Fatihah. Senantiasa melimpahkan rahmat ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وتابعين وتابع تابعين والشهداء والصالحين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan masih di surah Asr. Kemarin kita bahas ayat 1 sampai ayat 2. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Ayat yang kedua itu bersifat am. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu berarti am, semua. Illa, kemudian di situ ada istisna, khosnya di situ. Jadi kalau ada istisna am dan khos dalam ulumul Quran, lafaz yang bersifat amnya di situ di ayat 2 kemudian dibatasi, dikhoskan, dikhususkan atau mutlak dan muqayyad. Illal ladzina amanu, istisnanya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam. Kita baca penjelasan di ayat 3. Ayat ketiga surat ini memberi jalan keluar agar seseorang tidak mengalami kerugian dan kekecewaan. Pertama, membina iman melalui pengamalan agama, sehingga menjadi pendorong kuat sekaligus pengarah kehidupan yang luhur, beradab, dan berbobot. Tapi itu mengandung makna yang kuat. Kehidupan yang luhur, beradab, dan berbobot. 3 kata yang menunjukkan kuat. Iman itu memang seorang menjadi terangkat derajatnya, dia luhur dengan keimanan. Dia juga menjadi manusia yang beradab. Ya beradab itu menjadi mulia dan berbobot. Iman
Ini kalau kita rentang sedikit. Ya, semua yang kalau apa itu iman yang kembalinya kepada hadis. Allah didatangi malaikat Jibril di apa itu di Arba'in Nawawiyah kan Rasulullah didatangi orang yang berbaju putih serba putih. Mawal Islam, mawal iman, mawal iman ya itu. Kalau kita resapi apa sih iman itu? Ya iman itu seperti yang dijawab Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril itu. Karena itu sebenarnya malaikat Jibril sedang mengajari kita tentang agama. Kan? Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang melingkari Rasulullah, malaikat Jibril duduk di Rasulullah di rukuk batai di depan posisi tegak. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal yang kemudian jawaban Rasulullah itu dan dari hadis-hadis yang lain itu diberikan para ulama menjadi rukun iman. Jadi apa yang kita pelajari sejak kecil itu ya memang jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan dalam rangka mendidik, mengajari. Pertanyaan malaikat Jibril itu pertanyaan dalam rangka mengajari, menginformasikan, memberikan dari Allah. Kita yakin ya adanya Allah itu keyakinan yang bukan sekedar lisan. Dan al-imanu takrirum bil qalbi apa? Wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi, kita membenarkan, hati kita itu membenarkan. Jadi langkahnya etika itu membenarkan terhadap 5 rukun iman itu. Satu, ya iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, pada kiamat. Kali diulang surat ini. Dan kepada takdir. Ini banyak sekali kualitas. Ini ada hadis lain yang tentang takdir itu begini. Hadis yang salah satu hadis contoh. Jadi Rasulullah itu kira-kira bunyi hadisnya itu. La yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi murrihi wa hulbihi. Ada hadis. Seseorang hamba itu dia tidak akan memperoleh manisnya iman sampai dia itu beriman kepada takdir baik maupun manis maupun pahit. Nah, kemudian beliau sejenak berhenti di situ. Kemudian beliau sambil megang lehyah, jenggotnya begitu. Kemudian beliau duduk. Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Itu kemudian dikenal dengan hadis musalsal bi ahwalir ruwati al qawli wal fi'li. Kan musalsal kan ada 3 macamnya. Kita belajar musalsal itu hadis yang diriwayatkan atau cara perawi periwayatannya itu mengikuti gerakan atau ucapan yang salah. Jadi kalau Rasulullah ketika meriwayatkan hadis itu sambil memegang jenggotnya begitu. Itu nanti beliau sahabat-sahabatnya sampai dengan perawi terakhir ketika meriwayatkan hadis itu dengan cara yang sama. Jadi misalnya tadi la yajidul 'abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi murrihi wa hulmihi. Bayangkan ya, jadi
Beliau duduk dengan lehernya, kemudian amantu bil qadar khairihi syarrihi murrihi wa hurrihi. Nah, itu sahabat nanti juga ketika meriwayatkan itu akan terus mengikuti itu cara. Namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang cara periwayatannya baik nanti yang diikuti itu sehingga ada musalsal maupun gerakan. Sehingga ada musalsal, maka semuanya kali itu dua-duanya ada musalsal qaulinya ada fi'linya. Qaulinya di amantu bil qadari khairihi wa syarrihi itu musalsal qauli. Nah, sabdanya sebenarnya yang pertama. La yajidul abdul halawatul iman. Ini ada penegasan. Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu bahwa rukun iman itu ya 6 itu, tapi ada khusus penegasan tentang takdir. Tentang takdir. Bahwa orang itu tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Terus dia akan senantiasa mengumpat keadaan. Kalau dia tidak percaya dengan takdir baik dan takdir, percaya di situ maknanya adalah percaya bahwa di situ ada kebaikan dan rahmat Allah. Bukan sekedar percaya adanya. Kalau sekedar percaya adanya itu nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir yang ditanya tentang siapa Tuhanmu, kan itu. Orang-orang kafir itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah, mereka mengatakan begitu. Tetapi keimanan, keyakinannya adanya Allah itu tidak berdampak. Jadi sikap seorang mukmin itu dia tidak akan menganggap keburukan sebagai keburukan, begitu ya. Karena keburukan sebuah takdir itu pasti juga akan berdampak baik. Dari hadis lain ini kan dikuatkan begini, di hadis lain ini kan nanti kita akan temukan mengenai hadis nanti akan banyak. Ajaban li amril mu'mini. Betapa menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Karena semua urusannya itu adalah baik. In asobathu syarra'u syakara fakana khairullah. Kalau dia diterima satu kesenangan, dia bersyukur, kemudian dia bersyukur, dan itu baik. Lalu ketika dia wa in asobathu barra'u sabar, kalau dia ditimpa satu kesulitan, dia bersabar, dan itu baik. Fakana khairullah. Jadi sebenarnya ketika Rasulullah menggiring kepada kita untuk percaya pada takdir khairihi wa syarrihi, itu khairihi wa syarrihi dalam perspektif kita. Tetapi khairihi wa syarrihi, ketika ada baik ada buruk tadi, itu sejatinya semuanya adalah khair. Karena inna amrahu kullahu khair. Baik maupun takdir itu sebenarnya semuanya adalah khair di mata Allah. Nah, di situ ada dampak positif yang ditimbulkan. Dampak positif ketika syarra itu adalah syarra, ketika barra adalah sabar. Dan syakara wa sabara itu dua-duanya positif kan ini. Syakara wa sabara itu dua-duanya positif. Ini yang kita yakini, itu yang insya Allah dengan cara begitu itu kita akan terbebas dari sin. Jadi orang yang rugi, orang yang tidak punya ilmu. Syarat pertama yang terbebas atau tidak termasuk golongan orang manusia yang rugi itu yang dia terbina oleh imannya. Nah, yang kedua, beramal soleh yang tumbuh dan berkembang karena iman. Amal soleh adalah akibat yang harus tumbuh dari iman yang terbina. Seperti halnya amal soleh yang bernilai ibadah yang tumbuh dari rasa pengabdian kepada Allah, bukan yang tumbuh karena ada maksud yang lain. Dengan dua langkah tersebut, manusia telah memenuhi panggilan agamanya. Sedang untuk menjaga istiqomah, stabilitas di jalur yang sudah benar, harus saling membantu dan menegakkan yang hak,
dan bersikap sabar tahan uji, baik dalam mengatasi kesulitan atau dalam berpegang pada kebenaran. Jadi syarat yang kedua, dan ini juga sekaligus menjadi prasyarat dari definisi iman. Dan definisi iman tadi kita sampaikan, tasdiqan bil qalbi, iqraran bil lisan, wa amalan bil arkan. Nah, amalan bil arkan ini adalah amal soleh. Meskipun amal soleh itu tidak harus nampak dalam wujud arkan. Kan amal soleh itu bisa bermakna dua. Amal soleh itu bisa amal yang bersifat lahiriah, yang tampak, dan yang bersifat batiniah. Sabar, qanaah itu amal soleh yang bersifat batiniah. Tetapi keyakinan batiniah tadi itu akan mewujud dalam bentuk lahiriah. Akan mewujud dalam bentuk amalan lahiriah. Maka amal soleh yang sebagai pengikut dari iman, pengikutan dari iman, atau sebagai bukti keimanan itu, nah itu yang nanti akan menjadi atau bahkan menjadi prasyarat lain untuk dikatakan iman yang ada hadis lain juga. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga orang man kunna fihi wajada halawatal iman. Yakun Allah wa rasuluhu habbillahi mimma siwahu. Pertama, dia cinta kepada Allah. Ini dan lain lagi. Jadi hadis Rasulullah itu sama-sama bicara tentang halawatal iman. Itu ada beragam redaksi mana, sehingga di situ sebagai pelengkap. Kalau tadi yang pertama itu misalnya la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ada hadis lain, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang siapa berada di dalamnya itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Halawatal iman ya sama. Ayyakunallahu wa rasuluhu habbu ilaihima ayyakunallahu wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwahu. Yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang lainnya. Maka derajat kecintaan di hadis lain juga kita akan temukan. Itu Allah, Rasul, bukan derajat. Nah, itu kita akan temukan. Nah, dua syarat ini, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang sudah beriman, kemudian imannya pun kemudian juga sudah terwujudkan atau terbuktikan dengan amal soleh. Itu belum cukup. Karena sifat manusia itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik, fluktuatif sekali. Terkadang semangat kita beribadah itu kuat sekali. Itu terkadang lempoh, deprok lagi. Maka kita kadang tinggi, kadang lempoh, dan seterusnya. Maka diperlukan di situ. Karena al-imanu yazid wa yanqus. Diperlukan wa tawasau bil. Nah, itu pentingnya untuk bisa istiqomah. Karena kita itu perlu terus dicas. Kita itu perlu terus dicas. Dan kita juga alhamdulillah kalau masih termasuk orang yang mau mendengarkan kebenaran. Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'un ahsan. Dan itu yang didoakan atau yang menjadi doa dari kalau yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ketika berwudu itu kan mengajarkan, salah satunya mengajarkan ketika membasuh atau berkumur-kumur. Ketika membasuh telinga. Kan doanya itu. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una wa yattabi'un. Ya Allah,
Jadikanlah aku ini orang yang mudah mendengarkan nasihat. Wa yattabi'una ahsana, dan mengikuti yang baik dari nasihat. Tidak semua orang itu mau mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat itu karena orang mendengarkan orang lain memposisikan diri di bawah mendengarkan orang yang sudah tertutup hatinya kan. Dan salah satu kita di antara prasyarat kita mencari ilmu kan di antaranya mendengar. Panjang kalau nanya cerita ke sana panjang. Saya teruskan. Tersirat dalam surah ini keharusan memberi andil kepada sesama. Selain untuk saling memberi guna, juga saling mengingatkan untuk tegar memegang kebenaran dan tabah menghadapi kesulitan. Seorang muslim yang beriman dan beramal soleh, tetapi mengunci diri dari pergaulan, oleh ayat ini belum dianggap sebagai yang selamat dari kerugian. Ia belum diuji iman dan kesalehannya dalam kehidupan yang beragam, dan belum berusaha untuk menjadi seorang yang memberi manfaat terbaik, seperti yang ditegaskan Rasul. Selain itu, seorang beriman harus berusaha menjaga lingkungan yang dekat dan jauh. Memang kita tidak cukup dengan iman dan amal soleh saja. Tetapi iman dan amal soleh kita itu harus berdampak juga kepada orang lain. Iman dan amal soleh kita itu tidak boleh hanya berdampak untuk diri kita sendiri. Yang gitu. Amanu wa amilu soleh tidak ada itu. Tetapi hanya dilanjutkan lagi watawasau bil haqqi watawasau. Itu kita bayangkan di situ ada interaksi sosial. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh dia membatasi interaksi sosial. Dia harus berdampak keimanannya. Dia harus memberikan nasihat. Nasihat tidak harus berbentuk kata-kata. Karena kalau dalam kaidah atau pepatah Inggris itu dikatakan begini, action speak louder than words. Aksi itu akan lebih keras suaranya dibandingkan kata-kata. Tindakan itu akan lebih berdampak besar dibandingkan sekedar action speak louder than words. Karena tiga kita akan temukan. Oke. Sabar berarti teguh sambil memperkuat diri. Sabar dalam bertahan pada yang hak yang diyakini. Dua, sabar dalam menghadapi cobaan dan fitnah. Tiga, sabar dalam mengatasi segala macam kesulitan. Jadi ada tiga macam faktor. Sabar dalam berpegang pada yang hak. Karena kita berpegang pada yang hak, banyak ujian. Banyak godaan. Sabar dalam menghadapi kencauan dan fitnah. Cobaan dan fitnah. Sabar dalam mengatasi segala macam kesulitan. Imam Syafi'i berkata tentang surat ini, bila umat Islam memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungan surat ini, sebutan umat yang terbaik dapat dikembalikan dan dipertahankan. Khairu ummah itu, kata Imam Syafi'i, cukup kita bisa menghayati dari surat ini. Oke, yang perlu diperhatikan, waktu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan benar dan optimal. Menyambung persaudaraan dengan arif kunci ketentraman. Kata kunci kumpulan yang disampaikan kepada hadis penutup di antara surat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh atau layak seorang mukmin jatuh terperosok dua kali dalam satu. Tidak boleh salah dalam satu lubang yang mengulangi kesalahan. Seakan-akan kita tidak
belajar dari bawah. Oke, saya kira itu kalian yang kita baca di balik ini. Surah-surah di Al-Quran semakin pendek, semakin padat, semakin pendek, semakin jadi luar biasanya Quran. Kita akhiri, kita pakai mudah-mudahan Jazz, mari kita ya, itu alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.